Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok O Artificial Intelligence akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Sistem Pemantauan Kebisingan dan Pencahayaan pada Ruangan Perpustakaan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Siti Fatimah Nasyaimah. Di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi fuzzy logic di sistem kami. Baiklah, pada sistem kami, fuzzy logic terimplementasi di board dengan cara memprogram aturan fuzzy ke dalam microcontroller ESP32 menggunakan bahasa pemrograman Arduino atau C++. Nah, data kebisingan dari sensor MAX 9814 akan dikirim ke ESP32 melalui proses ADC, dan data pencahayaan BH1750 akan dikirimkan melalui komunikasi I2C, dan data-data tersebut diproses melalui tahapan fuzifikasi. Selanjutnya, masuk ke proses inferensi berdasarkan rule base. Di sini kami menggunakan 4 rule base dan dilanjutkan ke proses defusifikasi untuk menghasilkan keputusan kondisi ruangan. Nah, output kami itu ada 3, yaitu sangat buruk, buruk, dan buruk dengan rentang 0, 1, dan 2. Dari output tersebut, apabila kondisi noise-nya melebihi dari 60 desibel, maka buzzer akan aktif. Dan apabila kondisi cahayanya kurang dari 300 lux, maka buzzer juga akan aktif dan mengaktifkan relay untuk menyalakan lampu secara otomatis. Kemudian, hasil pengolahan fuzzy digunakan sebagai dasar monitoring atau pengendalian sistem dan ditampilkan secara real-time melalui platform Blink. Oke, saya akan menjelaskan mengenai sistem yang telah kami buat, eh, yaitu sistem monitoring kebisingan dan pencahayaan pada ruang perpustakaan. Pada ketika diberi kondisi pada sensor suara berupa kebisingan, nah maka si buzzer akan nyala. Kemudian ketika sensor cahayanya mengalami kekurangan cahaya, maka si relay akan mengaktifkan lampu. Nah, pada sistem kami ini yang telah kami buat yaitu terdiri dari baterai 12 volt untuk menyalakan lampu 12 volt, kemudian ada switch, kemudian ada relay, kemudian ada sensor cahaya dan sensor max, itu sensor suara. Kemudian dikontrol oleh microcontroller berupa ESP32. Nah, aturan fuzzy ataupun rules fuzzy yang ada pada sistem kali ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. ilgili ne düşünüyorsun? Bu bizi çok heyecanlandıran, çok keyifli bir işbirliği oldu. Bizim Ayız olarak şu an sadece bir fiziki mağazamız. Müthiş bir uyum. Berikut merupakan grafik input noise yang menunjukkan fungsi keanggotaan tingkat kebisingan sebagai salah satu input dalam sistem fuzzy. Kebisingan dibagi menjadi dua himpunan, yaitu noise rendah dan noise tinggi. Pada nilai kebisingan rendah hingga sekitar 50 desibel, keanggotaan noise itu menurun secara bertahap pada rentang 50 hingga 60 desibel. Sebaliknya, keanggotaan noise tinggi mulai meningkat pada rentang tersebut dan mencapai nilai maksimum setelah 60 desibel. Daerah transisi ini menunjukkan bahwa sistem fuzzy mampu menangani kondisi kebisingan yang tidak bersifat kaku, atau bisa disebut secara bertahap. Selanjutnya, pada grafik input cahaya mempresentasikan intensitas pencahayaan ruangan sebagai input. Cahaya dibagi menjadi dua kategori, yaitu cahaya gelap dan cahaya terang. Cahaya gelap memiliki nilai keanggotaan penuh pada intensitas rendah dan mulai menurun hingga 0 di sekitar 30 lux. Sementara itu, cahaya terang mulai meningkat setelah 300 lux dan memiliki nilai maksimum pada rentang tertentu sebelum akhirnya menurun kembali. Bentuk fungsi keanggotaan ini menunjukkan bahwa tingkat pencahayaan dinilai secara fleksibel dan tidak menentukan oleh satu batas nilai saja. Selanjutnya ada grafik output kondisi ruangan. Grafik ini menggambarkan fungsi keanggotaan untuk variabel keluaran sistem fuzzy, yaitu kondisi ruangan. Output ini dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu sangat buruk, buruk, dan bagus. Masing-masing kondisi direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga yang menunjukkan adanya peralihan kondisi secara halus.
Hal ini memungkinkan sistem untuk menilai kondisi ruangan secara bertingkat dan tidak hanya dalam satu kondisi yang mutlak. Selanjutnya, ada grafik fuzzy inverse output. Grafik ini menunjukkan hasil proses inferensi fuzzy berdasarkan kombinasi input, kebisingan, dan intensitas cahaya. Grafik ini merupakan aturan gabungan dari fuzzy yang telah ditentukan sebelumnya. Dari grafik dapat dilihat bahwa nilai keanggotaan berada pada kondisi buruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem ini tuh menilai kategori buruk. Nah, selanjutnya hasilnya itu dapat digunakan sebagai dasar untuk proses difusifikasi untuk menentukan keputusan yang akan ditentukan oleh aktuator.